wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, para santri putra maupun putri pecinta konsultasi hukum Islam yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini acara rutin konsultasi hukum Islam dapat kita laksanakan bersama. Perlu kami sampaikan bahwa tema pada malam hari ini adalah hukum ziarah Wali Songo. Sedikit perlu kami sampaikan, ziarah itu artinya berkunjung. Jadi kalau ziarah itu artinya berkunjung, yang namanya orang berkunjung itu kepada orang lain, bisa orangnya masih hidup dan bisa orangnya sudah meninggal dunia. Jadi kita ziarah kepada orang tua, berkunjung kepada orang tua, itu namanya ziarah kepada orang tua. Kita berkunjung kepada guru, namanya ziarah kepada guru. Kita berkunjung kepada kiai, namanya ziarah atau berkunjung kepada kiai, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Pada kesempatan ini yang perlu saya sampaikan adalah ziarah ke makam
wali, khususnya Wali Songo. Berbicara ziarah kepada wali di sini adalah ziarah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi pada dasarnya ziarah kepada orang yang sudah meninggal dunia ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya pernah melarang ziarah kubur. Kenapa waktu itu dilarang? Karena waktu itu orang-orang Islam masih imannya lemah, ya, masih belum mengerti apa sih manfaatnya ziarah itu, sehingga banyak orang melaksanakan ziarah kubur itu berbuat syirik, berbuat fasik, yang akhirnya Nabi menyampaikan hadisnya nahaitukum an ziyaratil kubur. Kemudian karena yang namanya ziarah kepada orang yang sudah meninggal dunia itu manfaatnya besar, fa innaha tudzakirul akhirah, bahwa ziarah kepada orang yang sudah meninggal dunia itu bisa mengingatkan kepada akhirat atau mengingatkan kepada mati, maka Nabi mengatakan fazuruha, maka silahkan berziarah. Di samping itu karena melihat masyarakat pada waktu itu imannya sudah baik, imannya sudah tebal, sehingga tidak mungkin akan melaksanakan ziarah. Kemudian pelaksanaan ziarah itu diwarnai dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ziarah kepada orang yang sudah meninggal dunia itu hukumnya boleh. Bahkan ada imam yang mengatakan hukumnya sunnah, dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa atau tidak apa-apa. Sekarang yang perlu kami sampaikan, seyogianya ziarah itu kepada siapa? Ya, ziarah itu yang pertama kepada kedua orang tua, yang kedua kepada para guru, para masyayikh, para kiai, dan yang ketiga kepada para ulama atau orang-orang yang berilmu. Karena apa? Mereka itu adalah orang-orang yang pernah berjasa kepada kita. Kedua orang tua, betapa besarnya jasa kedua orang tua yang telah menjadikan kita dari kecil menjadi besar, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari suatu atau keadaan yang lemah menjadi kuat. Ini adalah yang menjadikan Allah, tapi perantaranya adalah kedua orang tua. Makanya kita kepada orang tua ini perlu ziarah. Dan ziarah seorang anak kepada orang tua itu adalah merupakan tindakan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di samping itu kepada para guru, para masyayikh, ya, para kiai. Betapa besarnya jasa para guru, para kiai, para masyayikh kepada kita. Dari kita yang tadinya tidak mengerti huruf menjadi mengerti huruf, yang tadinya kita ini tidak bisa membaca Quran, bisa membaca Quran, yang tadinya tidak bisa membaca kitab, bisa membaca kitab, yang tadinya tidak mengerti hukum menjadi mengerti hukum. Itu alangkah besarnya perjuangan mereka, sehingga patutlah kita sebagai santri, sebagai murid untuk berziarah kepadanya.
Sekarang bagaimana kita ziarah kepada para ulama, para waliullah? Mereka itu sangat berjasa mengembangkan agama Allah, berjasa mengembangkan negara kita. Seperti halnya Wali Songo, waktu itu ikut berjuang memerdekakan kemerdekaan kita, ikut berjuang mengembangkan agama kita. Jadi mereka itu semuanya adalah orang-orang yang berjasa, orang-orang yang telah berjuang, jadi kita patut berziarah kepadanya. Adapun tujuan ziarah yang pertama adalah kita mendoakan. Perlu kami sampaikan bahwa orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati itu sudah tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Mereka hanya berharap kepada doa-doa yang disampaikan oleh anak soleh, mengharap doa-doa yang disampaikan oleh kaum muslimin dan muslimat, mengharap doa-doa yang disampaikan oleh teman-teman yang soleh solehah. Ini adalah mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi salah kalau kita datang ke makam para wali, ke makam Wali Songo, kemudian kita minta, ya Allah, Sunan Ampel, mudah-mudahan saya diberi keselamatan, Sunan Ampel, mudah-mudahan saya diberi pahala, Sunan Giri, mudah-mudahan saya diberi berkah, diberi rahmat. Itu salah ya. Jadi kita ke sana itu mendoakan mereka, mudah-mudahan amal ibadah mereka itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kalau mereka mempunyai kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita mendapatkan berkah, kita mendapatkan rahmah atau mengharapkan rahmah, atau kita mengharapkan rizki dari Allah, insya Allah dengan kita berdoa sambil berziarah, apalagi yang diziarah itu adalah orang-orang yang betul-betul bersih, orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah doa kita itu gampang diterima, gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang namanya doa itu kan ibadah ya. Jadi meskipun kita doanya belum dikabulkan, meskipun permohonannya belum dikabulkan, tapi kita sudah beribadah sesuai dengan apa yang menjadi kedudukan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas kita itu untuk beribadah kepada Allah, baik lewat ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh, ibadah sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para santri yang kami cintai, jadi itulah, jadi yang inti ziarah itu hukumnya boleh, bahkan ada yang mengatakan sunnah, tetapi dengan catatan di sana itu kita jangan sampai syirik, sampai minta kepada orang yang diziarahi yang telah meninggal dunia. Itu saja membicarakan pembicaraan tentang ziarah, khususnya ziarah kepada Wali Songo. Mudah-mudahan akan dimengerti oleh kita sekalian, dan mudah-mudahan kita sekalian ketika mengikuti ziarah Wali Songo lebih-lebih mengikuti lewat ziarah Wali Songo Pondok Pesantren Darussalam. Jangan sampai kita maksiat, jangan sampai kita bersyirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja, dan mari kita
bersama-sama membahas mulai dari santri putri, kemudian santri putra, masing-masing 4 orang. Silakan Mas Hidro diatur. Demikian, monggo. Baik, para pendengar Radio Darul Salam dan juga para santriwan santri putri. Untuk santri putri, kami persilakan untuk Anandia Sekar Ayu Sakinah. Ada Zulbah Rida Ulfa. Ya, cepat maju ke depan. Diambilkan itu mic-nya, diambilkan. Ayo jangan pakai orang lain, pertanyaan orang lain, pertanyaan sendiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, apa hukumnya orang yang berziarah untuk meminta jodoh? Ya sudah, itu pertanyaan terlalu pendek, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, tapi mintanya itu kepada Allah, bukan kepada yang diziarahi. Ya, jadi kita ziarah, kemudian di sana berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya cepat mendapatkan jodoh yang baik, itu nggak apa-apa. Ya, silahkan yang kedua. Untuk selanjutnya Anandia Laili Oktavia Sakit. Nadia Setianingsih. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Abah, bagaimana ketika ada seseorang yang gelisah karena takut kehilangan baik kematian diri sendiri maupun kematian orang tua atau orang lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh pertanyaannya? Bagaimana ketika ada seseorang yang gelisah karena takut kehilangan baik kematian diri sendiri maupun kematian orang tua atau orang lain? Ya itu salah, ya. Jadi berarti kurang pasrah kepada Allah, ya, sehingga akan terjadi kegelisahan, dan gelisah itu akhirnya menjadi penyakit, ya. Jadi kita ini harus selalu pasrah kepada Allah. Masalah mati urusan Allah, masalah kehilangan juga urusan Allah, ya. Yang penting kita usaha bagaimana agar umurnya panjang, bagaimana agar barangnya tidak hilang, ya. Demikian, monggo yang ketiga. Untuk yang ketiga Anandia Ririn Dwi Anjani. Boyo. Anandia Triana Rizkiatul Mukarromah. Ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megang mic-nya jangan kabelnya ya. Hukumnya seorang perempuan ziarah tapi dalam keadaan sedang haid. Kurang jelas, diulangi. Bagaimana hukumnya seorang perempuan ziarah tapi dalam keadaan sedang haid? Seorang perempuan ziarah waktu itu dalam keadaan haid, nggak apa-apa asal rapet ya, jangan menetes ya, itu nggak apa-apa ya, karena orang sedang haid itu dilarang membaca Quran, yang penting jangan baca Quran ya. Dilarang sholat, yang penting jangan sholat. Dilarang tawaf bagi orang yang sedang umroh ataupun haji ya, dilarang, artinya tidak usah melaksanakan tawaf, jadi nggak apa-apa ya. Udah berapa tuh? 3. Satu lagi Hanum Firza Izafi. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, bagaimana hukumnya orang yang bukan suami istri atau pacaran tetapi berziarah bareng? Ulangi. Bagaimana hukumnya orang yang bukan suami istri atau pacaran tetapi berziarah bareng? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ziarah orang yang sedang pacaran itu diawali dari pacarannya saja itu sudah tidak boleh, apalagi terus dengan ziarah. Jadi yang jelas itu salah double ya. Jadi pacarannya salah terus ditambah ziarah, itu berarti 2 kali salah ya. Demikian, silakan untuk laki-laki 4 orang. Itu mic-nya. Untuk penanya pertama, Ananda Azril. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, ikut ziarah pakai uang nyuri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut ziarah tapi uangnya dapat mencuri, itu bagaimana? Tidak boleh, haram hukumnya ya. Jadi mencurinya haram, ziarahnya juga tidak sah ya, nggak boleh ya. Silahkan yang kedua. Ananda Aditya. Yuk maju. Kelas 1. Sing gede diberi kesempatan bentakone apik dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, izin bertanya, kenapa kalau ziarah itu berkunjung di makam itu besar atau tidak? Mana diulangi?
Kenapa kalau ziarah itu berkunjung di makam itu besar atau tidak? Bisa apa tidak? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaannya angel, orang saya tak jawab ya. Bisa apa tidak? Wong ini kita kan sedang kanda ziarah ya. Ya. Ziarah itu bisa di orang yang hidup, bisa orang yang sudah meninggal dunia ya. Silahkan yang lain. Ananda Firman ada? Mas Firman? Firman itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Waktu yang paling afdol untuk ziarah itu waktu apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang paling afdol sama saja, hanya kalau berbicara dalam Islam yang namanya waktu yang paling baik adalah Yaumul Jum'ah. Al-Jum'ah Sayyidul Ayyam, yang namanya hari Jum'ah itu adalah pimpinannya hari. Oleh karenanya kalau kita ziarah di hari yang lain ya bisa, tapi lebih baik lagi kalau harinya hari Jumat, karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam ya. Demikian. Silahkan yang lain. Untuk yang lain, Ananda Ahmad Luki Alvis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kenapa kalau pelayat jenazah rata-rata perempuan itu ada yang ikut dan ada yang nggak ikut? Itu penjelasannya gimana, Pak? Perempuan? Iya. Dah. Jadi kenapa kalau melayat atau mengiringi jenazah perempuan itu ada yang ikut dan ada yang tidak ikut? Ya, yang tidak ikut itu ya karena males ya. Yang ikut karena mungkin senang atau ya mencintai terhadap jenazah itu ya. Lalu sekarang kaitannya dengan hukumnya itu bagaimana? Nggak apa-apa, perempuan mengikuti jenazah sampai ke makam juga tidak apa-apa ya, asal ada temannya. Yang tidak boleh itu sendirian ya, sendirian apalagi dengan orang lain yang bukan muhrimnya, itu yang menjadikan tidak boleh itu seperti itu. Jadi selagi punya ada temannya itu nggak apa-apa ya. Demikian, sudah selesai Dok. Oke, untuk santri sudah selesai. Ini beri kesempatan untuk para ikhwanawat atau para pendengar yang mau berkonsultasi atau bertanya bisa langsung lewat telepon seluler maupun lewat telepon WhatsApp. Yang belum mengakses nomor kami di nomor 0821 2000 7881, di nomor 0821 2000 7881. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk di acara konsultasi hukum Islam dari Abasung Lebak Siu. Mohon pencerahannya Pak, apa hukumnya orang ziarah di makam-makam Wali Songo atau di makam-makam yang lain yang ternama, tapi di keluarganya sendiri kadang-kadang
setahun sekali aja jarang-jarang kali-kali ketemu. Nah ini kok hukumnya pun mana-mana Melayu bisa mangkat orang ketang setahun melu, tapi dalam keluarga sendiri atau orang tuanya sendiri jarang-jarang diziarahi. Itu hukumnya bagaimana? Kemudian yang kedua itu untuk santriwati itu kalau mendengarkan tiap Jumat pagi itu memang udah bagus. Tapi tolong minta doanya pada Abah, bagaimana doanya untuk mengawali misalkan gaji MC, membaca ayat suci Al-Quran, membaca tausiah itu doanya agar tenang dan berhadapan dengan teman-temannya atau dengan masyarakat nantinya bagaimana. Mohon untuk para santri minta doa pada Abah Yai agar bisa cerdas dalam pikiran membawakan acara-acaranya. Matur nuwun. Yang pertama untuk ziarah ya hukumnya ya. Jadi yang namanya hukumnya kalau tadi yang kaitannya dengan ziarah kemana-mana termasuk ziarah ke Wali Songo, tapi keluarganya sendiri tidak diziarahi, hukumnya bagaimana? Ya nggak apa-apa, tapi etikanya seyogyanya sebelum kita berziarah kepada makam orang lain, makam Wali Songo, etikanya keluarga sendiri diziarahi. Tapi itu tidak dosa kalau umpama terjadi seperti itu. Tapi kalau dipikir secara ya akal, ayong ora tinu mengakal ora pas ya. Jadi kenapa kita kok lari-lari ke sana kemari tapi orang yang dekat tidak diziarahi, itu saja ya. Oleh karenanya kepada para penziarah dan khususnya yang mengikuti ziarah di Darussalam itu memang semuanya saya himbau sebelum kita berziarah ke Wali Songo, ziarah dulu ke makam keluarganya. Kalau bapaknya sudah meninggal dunia ya bapaknya, kalau ibunya ya ibunya, kalau keluarganya ya keluarganya. Saya mesti menghimbau seperti itu. Masalah dalam pelaksanaannya tidak ya, yang penting saya sebagai penanggung jawab ziarah Wali Songo Darussalam sudah menyampaikan bolak-balik seperti itu. Yang kedua apa tuh tadi? Untuk santriwati minta doa untuk agar cerdas dalam membawakan acara-acara di Jumat pagi. Ajak grogi. Ya. Jadi doa itu biasanya dikumpulkan pada akhir acara, itu pasti ada doanya ya. Kalau pamannya berdoa setiap setiap petugas itu kayaknya kan terlalu banyak waktunya. Jadi digabungkan dari satu ketika kita hitobah itu mau berakhir. Begitu Abah Acung ya. Maksudnya mau melaksanakan apa? Kalau mau melaksanakan doanya apa biar tenang, menghadapinya jangan. Oh, maksudnya itu perorangannya. Perorangannya. Iya, perorangannya silahkan itu para santri yang jadi protokol, yang ceramah ya ataupun yang menghafal Al-Quran, kalau mau melaksanakan berdoa minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya diberi ketenangan sehingga saya bisa melaksanakan dengan baik dan mental saya tidak grogi. Itu maksudnya seperti itu. Lah itu baik ya. Jadi kita tetap memohon kepada Allah ya. Terima kasih Abah Cung sarannya, dan silakan yang lain monggo. Baik, terima kasih dari Abah Cung di kawasan Lebaksu ya. Yang lainnya silakan bisa bertanya ya di nomor 082120078881. Monggo silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertanya wabarakatuh. Pak Kiai. Gimana? Yang pertama, ziarah kubur dengan pakaian yang serba hitam-hitam. Dan yang pertanyaan yang kedua, keluar dari tema Pak Kiai, yaitu tentang polemik yang terjadi di masyarakat. Menurut Pak Kiai, bagaimana tentang nasab Ba'alawi? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Dari Kurang mana? lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas jawaban dari Pak Kiai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa tuh? Diulangi tuh. Iya, ini dari namanya M Noval ya. Jadi ini masih baru, jadi belum kenal juga ya. Mungkin ini langsung masuk aja ya. Ya, mau tadi Namanya Mas Noval. diulangi. Pertanyaan yang pertama, hukum berziarah dengan menggunakan atau taziah ya. Ziarah taziah menggunakan pakaian yang serba hitam itu bagaimana? Ya. Terima kasih Mas Noval. Ya, entah dari mana itu ya. Dari Brebes apa dari apa ya. Pokoknya ya dari dunia lah ya. Ziarah menggunakan pakaian hitam, ya apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi pakaian itu yang paling baik itu putih. Jadi kalau bisa menggunakan pakaian putih. Namun demikian kalau menggunakan pakaian hitam pun tidak apa-apa. Dan jangan dibatasi pokoknya harus ziarah kudu nganggo pakaian hitam, enggak. Atau pokoknya kalau ziarah harus menggunakan pakaian putih, ya tidak seperti itu. Jadi monggolah yang penting suci bersih ya. Karena kita mau berdoa, kita mau datang ke makam orang yang baik ya, kita menggunakan pakaian yang bersih atau yang putih. Yang kedua tentang polemik kaitannya dengan Habib lah wis jelas ya. Sementara ini kan ada seorang kiai ya, bukan seorang malah banyak ya yang membahas tentang adanya Habib ya. Itu ada yang mengatakan bahwa jalurnya dengan Rasulullah putus ya, ada lagi yang mengatakan tidak ya. Jadi begini wong, itu semua kaitannya dengan banyaknya orang-orang yang menyatakan sebagai Habib tapi beliau itu mengaku hebat sendiri sehingga maunya dipuja-puja. Bahkan banyak orang-orang yang mengaku dirinya Habib akhirnya untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut saya ya yang penting kita ini sebagai orang Islam itu disuruh menghormati orang lain. Siapapun orangnya, siapapun keturunannya, kalau mereka itu hormat atau menghormati kita, harus kita balas ya dengan penghormatan yang lebih. Yang penting itu kita itu tidak memandang bahwa itu Habib, itu tidak, itu bukan ya. Yang penting kalau dia itu orang baik ya, datangnya baik, kita harus menghormati. Dan orang Islam itu sebetulnya kepada siapapun itu harus menghormati. Sampai kepada orang kafir pun kalau kafirnya itu tidak memusuhi harus kita hormati. Dan orang yang memusuhi pun kalau mau berhenti tidak memusuhi juga harus kita hormati. Ya, jadi Nabi kita itu mengajari seperti itu. Ya. Kita sebagai umatnya juga seperti itu. Jangan sampai kalau orang menamakan diri Habib terus dipuja-puja, ya,
memuja-mujanya itu berlebihan sampai terkadang ada dua orang datang ya, yang satu yang tidak menamakan diri Habib, yang lain yang satunya itu menamakan diri Habib, yang satunya datang lebih dulu, yang menyatakan Habib datang setelahnya, tetapi yang pertama itu tidak dihormati, tidak disambut dengan baik, tapi yang kedua disambut dengan baik. Loh, itu yang salah, itu yang seperti itu ya. Jadi kita itu sama ya. Dan kita semuanya itu secara hukum bisa menjadi Habib ya. Habib itu orang yang dicintai. Kalau kita itu mencintai kepada Rasulullah, berarti kita ini orang yang mencintai betul-betul terhadap perbuatannya, terhadap amaliyahnya Kanjeng Nabi. Lah orang itu juga termasuk Habib ya. Dan kita perlu menghormati. Tapi kalau Habib yang dimaksud yang menurut silsilah, wallahu a'lam, saya sendiri saya mengikuti berita atau tentang hal tersebut itu tidak, sampai hari ini tidak puas ya. Karena yang ini mengatakan ini, yang itu mengatakan itu, jadi saya itu hanya prinsipnya semua orang itu harus dihormati ya. Tidak memandang itu Habib, tidak memandang itu bukan Habib. Ngaten nggih, dadi niku jawaban saking kula namung ngaten. Monggo yang lain. Baik, ya Mas Noval atau Kang Noval di kawasan Duguduri. Jadi jawabannya hanya seperti itu. Yang lainnya bisa silakan atau berkonsultasi menghubungi di nomor 0821 200 7881. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbah Yai. Nggih, sami-sami. Kula saking Dukuh Jati Lawang Desa Jumayat. Nggih. Derek bertanya Pak Yai. Itu tadi yang bertanya namanya Nopal. Saya juga punya tetangga itu namanya Nopal Pak Yai. Apakah Nopal yang itu atau mungkin Nopal yang lainnya? Memang saat ini dia tinggal di kawasan Adiwarna sana ya. Itu hanya sekedar pemberitahuan aja. Pertanyaan yang saya ajukan, tadi Pak Yai itu menyampaikan tentang ziarah. Ziarah itu sebaiknya dilakukan langsung datang ke lokasi dan situ berdoa untuk para guru kita atau para kiai ya yang sudah mendahului kita ya, itu langsung dilakukannya itu di tempat yang kita tuju, atau bisa juga dilakukan di tempat sendiri Pak Kiai, dalam arti di lingkungan kita sendiri. Terus dari doa yang dilakukan di sana itu manfaatnya itu antara yang di lingkungan sendiri dengan yang dituju di acara ziarah Wali Songo itu manfaatnya lebih besar yang mana Pak Kiai? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melakukan ziarah itu dalam kondisi dan keadaan terpaksa Pak Kiai, karena sebenarnya kita tidak berkenan ikut, tapi karena mungkin diajak teman atau diajak saudara atau keluarga untuk menemani, jadi dalam acara ziarah tersebut kita tidak fokus dalam ikut berdoa, jadi banyak main daripada acara doa tersebut Pak Kiai. Karena intinya kita tidak begitu berkenan Pak Kiai. Itu hukumnya bagaimana Pak Kiai? Mohon penjelasan dari pertanyaan saya tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, masalah ziarah ya diusahakan jangan terpaksa ya. Kalau terpaksa ya hukumnya sih tidak haram, tidak batal, tetapi tidak baik ya. Jadi wong kita itu namanya saja ziarah tapi kepaksa, yang maksudnya ziarah itu kita berdoa karena terpaksa sehingga kita tidak berdoa,
itu kan lucu. Jadi makanya diusahakan jangan terpaksa. Yang pertama, ziarah kalau tidak berada di tempat langsung itu bagaimana? Jadi begini, tadi yang awal itu sudah saya sampaikan, yang namanya ziarah pengertiannya itu adalah berkunjung. Berkunjung itu berarti datang ke tempat, ya. Jadi kalau kita tidak datang ke tempat itu namanya bukan ziarah, namanya apa? Berdoa, ya. Loh, bagaimana sebaik yang mana antara kita berdoa dari rumah dengan doa kita langsung ke tempat makamnya, itu bagaimana? Ya yang jelas itu baikan ya kita datang ke tempatnya. Bab ke tempatnya itu yang pertama kita sudah membuang tenaga. Tenaganya saja kalau itu ibadah ya termasuk ibadah. Kita membuang duit untuk perjalanan dari sini ke Wali Songo, kita akan buang duit, ya otomatis buang duitnya itu juga termasuk infak, ya. Terus kalau kita di rumah kita kan tidak terlalu banyak resiko. Jadi yang namanya resiko itu kan untuk ibadah ya termasuk ibadah. Jadi yang paling baik ya kita kalau berziarah datang ke tempat yang disiarahi. Ngaten Pak Rado, moga-moga paham. Atur nuwun mawaliane. Baik, jadi seperti itu Pak Rado. Untuk yang lainnya juga bisa bertanya atau berkonsultasi yang belum meng-save nomor kami di nomor 0821 2000 7881. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, apa betul kalau ke orang tua yang udah meninggal, anak laki-laki daripada anak perempuan? Dan yang kedua, apa artinya WhatsApp? Sekian Pak Kiai. Assalamualaikum. Salam, monggo itu diulangi itu. Menjadi tutup kembali ya. Ketika orang tua sudah meninggal, mana yang lebih utama, anak laki-laki atau anak perempuannya, gitu Pak? Yang apa maksudnya? Yang ziarah apa? Yang ziarah atau yang lebih mendoakan atau yang lebih mementingkannya? Terus yang kedua? Yang kedua kurang jelas tadi. Ya. Jadi begini, untuk orang yang berziarah antara laki-laki dengan perempuan itu lebih baik mana? Ya sebetulnya sama-sama boleh, ya artinya yang penting anaknya itu orang soleh dan sengaja datang ke ziarah itu dalam rangka mendoakan, ya. Tapi kalau berbicara kaitannya dengan ahli waris itu yang paling afdol itu ya laki-laki, ya. Nah laki-laki, makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak laki-laki diusahakan menjadi orang yang soleh, yang gemar ziarah, ya. Sehingga nantinya ketika bapak atau ibu meninggal dunia itu disiarahi, ya. Namun ya perlu kami sampaikan yang namanya orang seneng ziarah itu ya syaratnya ya ngerti tentang manfaatnya ziarah, ya. Dan yang sering membicarakan tentang manfaat ziarah ya di pesantren. Jadi satu-satunya ya putra panjenengan dimasukkan di pondok pesantren biar nantinya ketika ibu atau bapak meninggal dunia itu anak laki-lakinya itu mau menziarahi. Demikian. Yang kedua ya kalau bisa diulangi, ya, monggo. Atau yang lain monggo. Baik, yang lainnya juga silakan, masih ada kesempatan bisa langsung menelpon atau di chat WhatsApp, ya. Ya, karena ini jauh ya, dari Cirebon mungkin sinyalnya kurang jelas.
Yang kedua, apa artinya iman dan artinya takwa? Kurang jelas, coba ulang. Apa Artinya iman dan artinya takwa? Oke. Iya, sekian, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apa artinya iman, apa artinya takwa? Mungkin lebih diperinci lagi ya, iman dan takwa itu apa? Iman itu artinya percaya. Jadi kalau kita percaya adanya Allah, adanya Rasulullah, itu namanya kita iman kepada Allah dan Rasulullah. Sedangkan takwa itu takut ya, dengan berusaha melaksanakan segala perintahnya dan berusaha meninggalkan segala larangannya, itu namanya takwa ya. Jadi kalau iman itu berarti masih fokusnya kepada keimanan ya, berarti pekerjaan hati ya. Tapi kalau yang namanya takwa itu di samping hati juga anggota badan. Kita melaksanakan sholat itu berarti anggota badan. Kita melaksanakan puasa ya berarti anggota badan kita. Jadi kesimpulannya seperti itu. Monggo yang lain. Oke, silakan yang lain bisa menelpon atau chat WhatsApp ya. Ini bacakan WhatsApp dulu dari Pak Slamet Baihaqi di kawasan Batu Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, apa tujuan dan hukum berziarah yang sebenarnya, dan kenapa banyak yang menuju ke makam para wali? Apa ada perbedaan ziarah ke makam-makam para wali tersebut? Terima kasih. Tujuan daripada ziarah itu sudah disebutkan oleh Nabi, fa innaha tudzakirul maut, atau dalam riwayat yang lain fa innaha tudzakirul akhirah. Jadi untuk mengingat kepada diri kita masing-masing, ingat kepada mati, ingat kepada akhirat ya. Terus apa ya itu ya? Kemudian adakah perbedaan dalam berziarah kepada para wali atau makam biasa? Jadi nggak ada ya pada matinya, pada meninggal dunianya. Bedanya kalau kita ziarah kepada wali itu berarti kita ziarah kepada orang yang lebih dekat ya kepada Allah, dan menziarahi orang yang berilmu ya. Padahal ilmu dan orang yang lebih dekat kepada Allah itu kan lebih baik dibandingkan orang yang biasa. Jadi yang jelas kita itu yang paling penting kalau ziarah ya kepada para ulama, orang-orang yang pintar dan orang-orang yang dekat kepada Allah atau waliullah ya. Adapun ziarah kepada orang biasa ya bisa, wong kita mendoakan ya. Bisa saja, tapi yang paling baik itu kita ziarahnya ya kepada waliullah dan kepada para ulama. Aten, monggo lintunipun. Selain untuk yang lainnya bisa berkonsultasi atau di nomor 082120078881. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Selamat malam para santri wadon santri lanang. Semoga pada sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Margasari hadir. Begini ya Pak. Numpang nanya atau izin bertanya. Ini ada seorang anak perempuan ya Pak. Dan nggak pernah nengok orang tua ayahnya atau orang tua apa namanya Pak ya, orang tua cowoknya ya, ibunya lah ya. Ya enggak, kan di sini yang masih kan orang tua cowok. Ya dia tinggalnya sama ibunya gitu Pak.
bertahun-tahun, jangankan ngasih makan setiap harinya, Bah. Setahun sekali aja nggak pernah nengok orang tua ayahnya lah gitu lah. Nah itu apakah nantinya ada karma selanjutnya atau hukumnya bagaimana kok seorang anak bisa lupa sama orang tuanya sendiri, bapak kandungnya lah ya. Itu. Nah demikianlah dulu, Bah. Mohon penjelasan. Ya barangkali ada orang yang monitor menyampaikan sama anak tersebut. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada anak, apa itu anak perempuan ataupun anak laki-laki, kok orang tuanya masih hidup tidak pernah berkunjung ke rumahnya atau tidak pernah menemui, itu namanya anak durhaka, ya. Anak durhaka itu anak yang salah, ya, berarti tidak mau menghormati, merasa terima kasih kepada kedua orang tuanya yang telah berjuang membesarkan dirinya, ya. Oleh karenanya anak yang seperti itu ya perlu diberi saran, ya. Barangkali tidak mengerti, ya. Kecuali orang tuanya itu tidak diketahui alamatnya. Kalau tidak diketahui alamatnya atau alamatnya jauh sehingga untuk menuju ke sana itu sulit, ya enggak apa-apa, ya, itu enggak salah, ya. Itu pun karena di zaman sekarang itu sedang musimnya HP, kan bisa pakai video call atau pakai SMS, ya. Jadi yang jelas yang namanya anak laki-laki maupun perempuan yang sikapnya seperti itu anak yang salah, ya. Bab Nabi banyak mengatakan dalam hadisnya yang namanya anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua, harus berbuat baik kepada orang tua. Qurannya juga banyak, ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu wa bil walidaini ihsana itu artinya kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Salah satu berbuat baik kepada orang tua ya kita berkunjung manakala orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Ngaten, iya. Monggo kalih malih loro maning Tok. Nggih. Dari pesan WhatsApp dari Mbak Astatik di kawasan Taruk. Tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badhe taken tentang tahun wawu. Jelele niku tahun niki tahun wawu. Napa sing dimaksud tahun wawu? Apakah dalam Islam ada tahun wawu? Nggih. Jadi begitu Pak pertanyaannya. Nggih, wonten Islam niku mboten wonten tahun wawu. Niku asale niku sing nggadahi tahun wawu niku wong-wong kejawen. Lho apa sih maksudnya tahun wawu? Niku tahun wawu ya kita urut mawon alif batas sajim ha dal roja sin sodat sampai wawu. Berarti kalau tahun wawu itu tahun yang sudah mepet dengan kiamat, kan seperti itu, ya. Ada yang memaknai lagi wawu itu huruf yang ada lubangnya, berarti kalau ada lubangnya berarti perlu diisi. Jadi tahun wawu itu harus orang-orangnya itu butuh pengisian. Ada yang memaknai seperti itu, ya. Ada lagi yang memaknai kalau tahun wawu itu berarti anak bolongane, berarti orangnya itu belangah terus, ya. Sing dipikiri cangkem terusnya, tidak memikiri akhirat tetapi dunia dipikiri terus, ya. Mulane wetenge kan gede, wawu itu kan wetenge gede, ya. Jadi cangkeme blangah ya luke diseni terus ben wetenge gede. Itu memang kalau melihat situasi sekarang kan seperti itu. Orang itu kan sing penting luru pangan, luru warik, ya. Bahkan
makan luru warga dewek ben petenge gede. Loh, itu wawu kan seperti itu huruf wawu kan seperti itu ya. Jadi itulah penafsiran, bisa salah bisa benar ya. Tapi yang jelas dalam Islam itu tidak ada. Ngaten. Monggo satu lagi. Oke, jadi seperti itu Pak Astatik ya. Silahkan yang lainnya, satu kesempatan lagi untuk para pendengar yang belum bertanya bisa, yang belum nge-save nomor kami juga bisa di nomor 0821 200 7881. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agus dari Burin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ziarah ke makam, maksudnya kalau di makam sebaiknya menghadap ke barat apa ke timur? Dan keduanya, saya tuh di rumah banyak tikus. Kalau saya membunuh tikus, baik apa enggak, boleh apa enggak, dosa apa enggak? Sekian, terima kasih. Yang namanya ziarah itu kan berdoa ya. Isinya kan doa. Doa itu paling baik menghadapnya kiblat ya. Menghadapnya kiblat berarti paling tidak ke barat. Itu pun kalau bisa ya. Kalau tidak bisa ya nggak apa-apa, menghadap timur ya nggak apa-apa, menghadap selatan nggak apa-apa, menghadap ke utara juga nggak apa-apa ya. Membunuh tikus itu termasuk ama ya. Itu hukumnya bagaimana kalau kita membunuh? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, tapi cara membunuhnya itu jangan sampai dibakar ya. Jadi kalau membunuh dengan dibakar itu nggak boleh. Caranya bagaimana? Ya bisa dipentung, bisa apalah dengan kucingnya ya bisa ya. Demikian jawaban kami. Berdosa atau tidak, Pak? Ada lagi. Berdosa atau tidak? Oh iya. Ya pengertian nggak apa-apa itu kan tidak berdosa ya. Jadi nggak dosa ya. Udah ya, terima kasih ya. Beberapa pertanyaan yang telah disampaikan dan telah saya jawab, mudah-mudahan jawaban yang saya sampaikan itu ya bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan kalau ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, monggo, karena hari ini, malam ini berbicara tentang ziarah, panjenengan yang mau ikut ziarah nanti pada tanggal 28 September, segera mendaftarkan diri ke Pondok Pesantren Darussalam dengan biaya 550.000, mendapatkan bahan batiknya. Dan ziarahnya itu Wali Songo plus, artinya Wali Songo plus itu Wali Songonya tetap semuanya dikunjungi, kemudian plusnya itu banyak sekali, termasuk kita mendatangi makam Gus Dur dan makam Pak Karno dan makam Mbah Dalhar di Magelang, juga mendatangi masjid-masjid yang baik, masjid-masjid yang kita jarang-jarang mengetahui. Itu isi daripada ziarah Wali Songo yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Darussalam. Silahkan, masih ada kursi, barangkali ada yang mau mendaftar langsung ke kantor Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung. Dan yang terakhir, monggo bapak-bapak ingkang badhe nyaftaraken putra putrine wonten Pondok Pesantren Darussalam, monggo tesihipun tenggo. Dan kangge ingkang badhe nglengkapi umroh nggih kangge 1 Agustus, monggo masih ditunggu. Ngaten kemawon, mugi-mugi manfaat kangge kita sedaya, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.